Jadi bagaimana orang datang orang sakit melibat pesan, bagaimana orang yang sakit datang ke rumah sakit itu yang pertama dihadapi oleh penerima tamu itu adalah senyum kepada pasien itu yang sangat ditekankan oleh artinya memberikan pelayanan yang ramah dan pelayanan yang berkualitas. Oke. Mungkin saya ke Pak Dr. Arisang dulu. Kalau tadi salah satu yang diinginkan oleh pemimpin kita adalah masalah pelayanan. Kalau masalah pelayanan didukung dengan sekarang tenaga yang ada seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Sore dan teman kita para pemirsa masyarakat. Pada dasarnya yang disampaikan yaitu bahwa rumah sakit kita adalah rumah sakit. Jadi rumah sakit ini adalah rumah sakit yang ada di kabupaten, bukan yang sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya materi dan lain sebagainya. Yang dapat saya sampaikan bahwa dalam pelayanan kesehatan sehari-hari kami mulai sumber daya antara lain dokter spesialis, spesialis kita orang spesialis yang definitif yang sudah tetap di rumah sakit kita adalah spesialis bidang kandungan, kemudian 4 dokter spesialis yang lainnya yaitu bedah, infeksi, dan itu merupakan kerjasama dengan dokter daripada dokter Nudin. Nah, kemudian tenaga dokter yang kita miliki, dokter umum maksudnya, dokter umum yang kita miliki kurang lebih 19 orang, 14 memang sampai di sini, yang lainnya disekolahkan. Kemudian perawat yang ada sekitar 130-an perawat dan ada sekitar 26. Memang totalnya sekitar 340-an lebih sebenarnya tenaga yang ada di rumah sakit yang terbagi dalam manajemen dengan fungsional. Selain itu kita memiliki tentunya ya fasilitas yang mendukung dalam hal ini dalam pelayanan kesehatan sebagai sarana pemeriksaan penunjang. Misalnya di instalasi radiologi tentunya memang sudah ada satu radiologi ya, portable juga ada yang bisa dibawa kemana-mana. Kemudian yang lainnya di laboratorium ada juga pemeriksaan yang sebenarnya dapat dilakukan pada pasien-pasien yang membutuhkan pemeriksaan darah tidak lengkap, kemudian pemeriksaan ginjal untuk tipes, pemeriksaan malaria, pemeriksaan TB dan lain sebagainya. Nah itulah resources kita, itu sumber daya yang kita miliki khususnya untuk sumber daya manusia dengan kesehatan. Tentunya yang lain juga ada sumber daya yang lain, itu berupa gedung-gedung ya, gedung-gedung yang memang sebelum tidak boleh lepas karena rumah sakit tentunya harus ada ruang perawatan. Ruang perawatan sudah kita sediakan mulai dari ruang perawatan kelas 3 sampai VIP, demikian juga ruang medicinnya sangat representatif dan baik sekali. Ini merupakan sakit yang ya, yang baru karena mungkin demikian yang dapat saya sampaikan karena sore hari sebenarnya kita miliki. Oke, terus saya kembali ke Pak Dokter, apa yang dilakukan? Mungkin program-program apa sih yang akan dipersiapkan oleh rekan-rekan kita di RSUD ya? Ini dalam mengimplementasikan apa yang dimau dengan Pak Bupati, apa yang diinginkan di Mandiri sesuai dengan apa yang telah disampaikan Pak Dokter. Ya, jadi untuk sesuai dengan visi misi beliau dan salah satu misi daripada Bapak Bupati dan Wakil Bupati adalah pencipta dan peningkatan kehidupan kesehatan masyarakat. Itu kami terapkan kali itu pada sini. Itu yang memang kena kepada rumah sakit, dalam hal ini rumah sakit merupakan pelayanan terdepan dalam pemberian pengobatan kepada masyarakat. Nah, yang kita siapkan adalah dalam rangka untuk mendukung itu, dan kami sangat terima kasih kepada Bupati bahwa pada dan kehormatan itu sangat ada melakukan peningkatan taraf
kesehatan masyarakat. Yang kita lihat tentu adalah mulai daripada peningkatan SDM ke depan, kemudian peralatan juga untuk mendukung seperti peningkatan SDM. Jadi kita memang dalam memberikan pelayanan kita juga mengakui bahwa selama ini itu masih banyak kekurangan-kekurangan. Tentu saja tidak terlepas dari masih terbatasnya SDM kita dalam hal kualitas maupun kuantitas untuk misalnya itu dokter spesialis. Nah, sekarang ini memang sebagai persyaratan kita itu minimal 5 spesialis. Tapi tuntutan masyarakat kita, apalagi daerah kepulauan dan daerah perbatasan, tentu saja kan kita harus bersaing dengan Tawa, dengan Tarakan. Nah, kita masih punya, sekarang ini kita baru punya 2 spesialis dan 4 yang kerjasama dengan untuk menutupinya itu kita kerjasama dengan Center Center area tadi. Nah, makanya sejak sekarang ini kami ada 13 dokter yang sementara mengikuti pendidikan dokter spesialis. Dan artinya kalau sudah selesai itu paling tidak minimal kita sudah punya 15 dokter spesialis yang diinginkan. Itu akan nanti hampir semua ada spesialisnya, dan kita harapkan ke depan ini tetap berkesinambungan seperti ini. Jadi dalam waktu 5 tahun yang akan datang kita sudah bisa punya penyakit dalam. Insyaallah selesai bulan 7 ini, bulan Juli ini insyaallah sudah ada 2011 sudah ada dokter penyakit dalam kita untuk melengkapi dokter radiologi dan kebidanan yang sudah ada. Kemudian sementara pendidikan sekarang itu ada dokter anak dan sementara pendidikan, terus anestesi, kulit dan kelamin, saraf, THT, mata, patologi anatomi, gizi klinik, paru, patologi klinik. Nah itu. Dan sebagian kuliahnya mengambil spesialis di UNAN, masyarakat, dan sebagian di Universitas Sriwijaya. Ini salah satu untuk peningkatan pelayanan spesialisnya. Jadi dari segi perawat sendiri ada 2 yang perlu kita ingat, adalah peningkatan skill perawatnya, dan yang kedua adalah peningkatan bagaimana bisa memberikan pelayanan yang ramah, yang baik kepada masyarakat. Nah, untuk itu kita menempuh dengan melakukan pendidikan pelatihan. Jadi misalnya untuk teman-teman perawat kita di kamar operasi, kita melakukan pendidikan untuk misalnya BCCLS dan sebagainya. Nah, termasuk ICU itu kita kasihkan supaya mereka pelatihan, karena salah satu keluhan-keluhan memang selama ini di masyarakat bahwa masih ada keluhan di masyarakat bahwa masih kurang keterampilannya. Jadi kita ini kan. Kemudian bagaimana memberikan keramahan yang baik. Jadi kita ada sekarang menempuh semacam memberikan pelatihan bagaimana melayani pasien dengan baik. Artinya kita memberikan pelatihan komunikasi seperti itu. Dan memang namanya mengubah SDM itu kan tidak secepat itu, butuh proses dan itu, dan tentu saja kita memberikan juga semacam pemahaman dari segi keagamaan juga, bahwa ini kita melayani dengan baik dengan pasien itu adalah suatu ibadah, dan itu dari segi SDM-nya. Kemudian bukan hanya itu, dalam untuk meningkatkan pelayanan itu tentu saja harus didukung dengan obat dan alat kesehatan. Jadi sekarang itu memang karena baru 2008 ya, yang ada waktu ini masih walaupun sudah cukup banyak, lagi kan masih banyak kurang-kurang. Seperti misalnya insya Allah juga beliau sangat banyak untuk mengadakan CT scan misalnya, untuk alat scan itu untuk bisa memeriksa dari otak sampai ke bawah, termasuk melengkapi alat operasi kita. Jadi walaupun nanti dokternya ada, tapi kalau tidak didukung juga dengan alat, ya kita akan merujuk juga. Nah, termasuk dengan sarana laboratorium, kita mencoba untuk melengkapi sarana laboratoriumnya. Kemudian dengan obat, bagaimana suatu sistem dengan sistem BLUD sekarang ini, bagaimana obat itu tidak putus. Dan itu memang kami akui sampai sekarang itu masih ada kendala-kendala. Kadang kita pada saat dibutuhkan obat habis, karena kita ini di pulau, kadang memesannya kan ke Jakarta. Itu juga kita akan coba membuat sistem untuk bagaimana obat tetap bisa tersedia, dan terutama adalah